Kalau di Yaman dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini habis nolak nasab, dia mau jambret tuh nasabnya. Nasab habaib nih dibilang palsu. Dirinya ngaku habaib, itu namanya begal apa? Begal nasab. Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu habib, pasal bodo amat. Emang gue pikirin, lo mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lo. Bukan ngomong kayak habaib pada ngemis minta pengakuan. Emang ada saya datang keluar Batang, saudara akuin nih, saya habib nih, saya habib. Habib nih, habib. Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, Jam'ul Ma'lumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitab ini cuma satu. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Udah gitu ngakunya ilmiah, jidat lo ilmiah. Kalau ada yang begitu jawab aja, ayo rame-rame. Sejak semalam saya di pesantren Megu, dilanjutkan pagi di pesantren Benda Kerep, dihadiri oleh para kiai-kiai Benda Kerep, Kiai Muayyad, Kiai Abdurrahman, Kiai Muhammad, Kiai Ahmad bin Hasan, juga dihadiri oleh Keraton Kanoman, dihadiri oleh Keraton Martasinga, dihadiri oleh Pustakawan Keraton Kanoman, dihadiri oleh Nakobah Auliaut Tis'ah Kiai Ilzamuddin dari Madura, juga dihadiri oleh Ketua LP3SN Kiai Abdul Hanan Ihsan, Lembaga Pencatat Nasab Wali Songo. Kami laporan tidak akan membahas, hanya laporan hasil keputusan musyawarah nasab tentang silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Diputuskan pas maghrib, dari mulai malam di Megu, dilanjutkan di Benda Kerep dari mulai pagi sampai pas adzan maghrib, ditutup oleh doa Kiai Muayyad. Hasil keputusannya dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad bin Hasan. Diputuskan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bukan ke Ba'alawi tapi ke Musa Al-Kazim. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nasab Ba'alawi kepada Rasulullah termasuk dalam kategori nasab mukhtalafun fihi, perbedaan pendapat di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min yu'adim faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri midahil azim. Pemirsa, ini semakin seru dan semakin menarik sekali. Meskipun sebetulnya menurut saya perdebatan panjang di medsos dan di berbagai tempat terkait dengan urusan menakar kesahihan nasab habaib di Indonesia dari hasil penelitian ilmiah Kiai Imad. 2 hari terakhir itu ya, muncul beredar video Habib Rizik menanggapi terkait dengan masalah penelitian Haji Imaduddin. Istilah yang dipakai Habib Rizik itu diumpamakan dengan bahwa di Indonesia ini sekarang ada begal motor, begal mobil, begal partai, dan juga begal nasab. Yang menurut saya itu diarahkan kepada hasil penelitiannya Kiai Imaduddin, karena penjelasan-penjelasan dari pidato HRS dalam konteks ini
justru belajar dari mana? Ilmiah dari mana? Belajar dari kandang kebo gitu. Ada istilah yang muncul dari situ, dari penjelasan Habib Rizik, sehingga Habib Rizik meminta kepada mustami'in di situ, ya para hadirin di situ, jangan undang, jangan kasih panggung ulama-ulama, bukan ulama, pembegal nasab ya, begal nasab gitu. Jangan diundang. Kalau diundang, kalau waktu menyampaikan tentang terkait persoalan masalah itu disuruh jawab ye gitu ya. Gayanya Habib Rizik memang begitu yang saya tahu gitu. Di sisi yang lain, di Cirebon, di salah satu pondok pesantren Cirebon terjadi pertemuan keluarga Wali Songo yang dihadiri Kiai Madudin sendiri, juga ada perwakilan dari Aceh, Sayyid Kosasit kalau tidak salah, Kiai Hanan juga ikut, Koto Anaat, Kiai Muayyad gitu ya juga hadir di situ, melakukan munadharah serius gitu ya, dan seru sekali. Setelah saya mengikuti video munadharahnya ya di situ, menurut saya sangat berilmu sekali gitu. Saya dalam konteks ini ketika mengikuti dan menyimak kagum sekali dengan para ulama ini, betul-betul detail dalam meneliti dan betul-betul mengupas tuntas terkait dengan urusan sanad dari nasab Rasulullah dalam konteks ini yang Jadidul Ba'alawi, dan juga kepada Wali Songo dalam konteks ini Sunan Gunung Jati. Pemirsa, yang sebelumnya dianggap ditengarai ya oleh Habib Rizik itu adalah sebuah penelitian ilmiah yang gimana gitu. Tapi seketika saya mendengarkan penjelasan dari Sayyid Kosasi, kalau saya yang dari Aceh ini sungguh sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan penjelasan dari Kiai Madudin yang menurut saya memang sejak awal saya sudah mengagumi beliau gitu. Ketelitian beliau dalam melakukan penelitian. Di forum itu menyimpulkan dan memutuskan dua gitu. Yang pertama memutuskan bahwa Sunan Gunung Jati itu yang pertama tidak memutuskan tidak dari jalur Ba'alawi, tapi dari jalur Musa Al-Kadhim, dan ijma ya, muttafaq alaih di situ untuk ittisal dan ketersambungan dari Sunan Gunung Jati sebagai dzurriyyat Rasulullah. Nah, yang kedua justru memutuskan bahwa ketersambungan, keittisalan dari sanad nasab Ba'alawi mukhtalafun fihi. Artinya masih ikhtilaf dalam konteks ini, sehingga tidak muttafaq gitu ya. Jadi status kedurrian Ba'alawi dan para habaib di Indonesia dari hasil munadharah dan mudzakarah yang dilakukan di Cirebon ini, para kiai yang hadir di situ menyebutkan mukhtalafun fihi. Artinya masih diikhtilafkan, masih ada terjadi perbedaan. Beda dengan Wali Songo dalam konteks ini adalah Sunan Gunung Jati. Pemirsa, mudah-mudahan sekilas penjelasan dari saya ini bermanfaat, dan mudah-mudahan tidak semakin banyak orang yang mendahulukan emosinya, kebaperannya dalam mengikuti perkembangan perdebatan menakar kesahihan sanad nasab habaib di Indonesia, Ba'alawi dalam konteks ini, dan mudah-mudahan ini justru mendapatkan hikmah kepada bangsa Indonesia dan juga kepada seluruhnya. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.